Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apa yang membuat dia cemburu padamu menurut Tarot. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Two of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Five of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Queen of Cups. Salah satu kemungkinan penyebab kecemburuan yang dirasakan orang lain bisa jadi adalah kedekatan emosionalmu dengan orang-orang terdekat dalam hidupmu. Kamu memiliki hubungan yang sangat harmonis, penuh pengertian, dan saling mendukung dengan seseorang di sekitarmu, baik itu pasangan, sahabat dekat, atau anggota keluarga. Kedekatan emosional ini seringkali menciptakan rasa cemburu pada orang-orang di luar hubungan tersebut yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki koneksi yang sama mendalam denganmu. Jika kamu memiliki hubungan yang sangat erat dan mendalam dengan seseorang, orang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian atau tempat yang sama dalam hidupmu. Mereka melihat betapa kuat dan istimewa hubunganmu dengan orang-orang terdekat, dan ini bisa memicu rasa cemburu. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa mencapai kedekatan atau kedalaman emosional yang sama denganmu, yang bisa membuat mereka merasa kurang penting atau diabaikan. Jika kamu memiliki sahabat dekat yang selalu ada untukmu dan dengan mudah bisa berbagi perasaan dan pengalaman, orang lain mungkin merasa iri karena mereka tidak memiliki hubungan serupa denganmu. Atau jika kamu memiliki pasangan yang sangat memahami dan mendukungmu dalam segala hal, ada kemungkinan orang lain merasa cemburu karena mereka tidak mendapatkan perhatian atau dukungan yang sama dari kamu. Kedekatan emosionalmu seringkali membawa dampak besar dalam cara orang lain merasakan posisinya di dalam hidupmu. Ketika orang-orang di sekitar melihat seberapa dalam dan kuat ikatan yang kamu miliki dengan orang terdekat, mereka mungkin akan merasa terabaikan atau tidak diperhatikan karena hal itu. Rasa cemburu ini seringkali timbul karena mereka merasa tidak bisa mengakses atau mengalami kedekatan yang sama, dan ini bisa menciptakan ketidaknyamanan atau rasa tidak aman dalam hubungan mereka denganmu. Selain itu, kecemburuan bisa muncul karena orang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan kedekatan yang kamu miliki dengan orang-orang tersebut. Mereka mungkin merasakan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak bisa mencapai tingkat kedekatan yang sama atau mendapatkan perhatian yang sama dari kamu. Hal ini bisa menyebabkan mereka merasa kurang berharga atau diabaikan, yang seringkali memicu rasa cemburu dan ketidaknyamanan. Secara keseluruhan, kedekatan emosionalmu dengan orang-orang terdekat bisa membuat hubunganmu dengan orang lain menjadi rumit. Saat kamu merasa damai dan bahagia dalam hubungan tersebut, di sisi lain, orang-orang lain mungkin merasakan ketidakamanan dan cemburu karena mereka merasa tidak memiliki kedekatan yang sama denganmu. Mengetahui bagaimana kedekatanmu bisa mempengaruhi orang di sekitarmu dapat membantumu memahami perasaan mereka dengan lebih baik. Ini juga bisa membantu kamu menemukan cara untuk mengolah hubungan dengan lebih baik, sambil tetap menjaga kedekatan yang berarti dengan orang-orang terdekat dalam hidupmu. Orang lain mungkin merasa cemburu karena mereka melihat hubunganmu dengan pasangan sebagai sesuatu yang ideal dan sangat harmonis. Sementara mereka mungkin mengalami ketidakstabilan atau masalah dalam hubungan mereka sendiri. Keselarasan dan keharmonisan yang kamu miliki dalam hubunganmu bersama pasangan seringkali menjadi sorotan, dan ini bisa membuat orang lain merasa iri atau kurang percaya diri. Jika orang lain melihat betapa kuat dan bahagianya hubungan kalian, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki hal yang sama dalam kehidupan mereka. Misalnya, jika hubunganmu tampak penuh dengan cinta, pengertian, dan dukungan yang saling diberikan, sedangkan orang lain yang melihat mungkin sedang berjuang dengan ketidakstabilan atau konflik dalam hubungan mereka sendiri akan menciptakan perasaan kurang beruntung atau bahkan terabaikan oleh pasangannya. Perasaan cemburu ini bisa timbul karena mereka melihat seberapa baik kalian saling mendukung dan memahami satu sama lain. Ketika mereka membandingkan hubungan mereka dengan hubungan kalian, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kualitas yang sama, baik dalam hal kedekatan emosional, komunikasi, atau kepercayaan. Dan ini bisa menimbulkan rasa iri yang mendalam
karena mereka merasa tidak bisa mencapai tingkat keharmonisan yang sama dalam hubungan mereka sendiri. Selain itu, jika hubunganmu dengan pasangan seringkali terlihat ideal di mata orang lain, mungkin karena kalian jarang menunjukkan masalah atau ketegangan di antara kalian, orang lain bisa merasa bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan gambaran kebahagiaan dan stabilitas yang kalian tampilkan. Ini bisa menyebabkan mereka merasa bahwa mereka kurang berharga atau tidak cukup baik, yang pada gilirannya menambah rasa cemburu mereka. Cemburu ini tidak selalu hanya tentang hubungan romantis saja. Kadang-kadang, orang lain mungkin merasa iri karena kedekatan yang kamu miliki dengan pasangan juga bisa menciptakan perasaan terpinggirkan atau kurang diperhatikan. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian atau dukungan yang sama dari kamu, atau merasa bahwa hubungan kalian terlalu eksklusif. Dengan memahami bahwa orang lain mungkin merasakan ketidakamanan atau kecemburuan karena melihat hubunganmu yang harmonis, kamu bisa lebih empatik terhadap perasaan mereka. Mungkin kamu bisa mencari cara untuk lebih terbuka tentang tantangan yang kalian hadapi dalam hubungan atau mencari cara untuk melibatkan orang-orang di sekitarmu dengan lebih baik. Hal ini bisa membantu mengurangi rasa cemburu dan membantu orang lain merasa lebih diterima dan dihargai di dalam hubungan. Hal yang membuat orang lain cemburu kepada kamu karena dia merasa jika hidup kamu sudah jauh lebih baik saat ini. Mungkin perasaan cemburu ini datang dari dia yang telah menjadi masa lalunya kamu. Entah mungkin dia mantan pasangan kamu, orang yang pernah dekat dengan kamu, atau seseorang lain yang mungkin pernah terlibat dalam kisah romansa dengan kamu di masa lalu. Kamu mungkin terlibat dalam situasi di mana ada konflik yang belum terselesaikan dengan dia, sehingga hubungan kalian pun menjadi gantung dan tidak memiliki penyelesaian apa-apa. Ketidakselesaian ini seringkali membuat perasaan kalah muncul yang bisa memicu rasa cemburu. Misalnya, setelah terjadinya konflik dan kalian mulai saling menjauh, mungkin dia melihat bahwa hidupmu baik-baik saja dan bahkan tampak bahagia tanpa kehadirannya. Perasaan ini bisa menyebabkan rasa cemburu karena dia merasa tidak adil bagi dirinya. Mungkin dalam kehidupannya saat ini, dia masih belum bisa merasa baik-baik saja setelah kamu tidak ada dalam hidupnya. Dia belum bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dia alami saat masih ada kamu dalam hidupnya. Sementara itu, kamu tampaknya sudah dapat melanjutkan hidup dengan bahagia, dan bahkan mungkin terlihat memiliki seseorang yang baru di sampingmu. Situasi ini bisa semakin memperburuk perasaan cemburu karena dia merasa bahwa keadaan kamu sekarang jauh lebih baik daripada keadaan yang dia alami. Dia mungkin merasa bahwa kamu dengan mudah dapat menemukan kebahagiaan atau bahkan pengganti, sedangkan dia merasa terjebak dalam rasa kehilangan atau ketidakbahagiaan yang mendalam. Melihat kamu tampak bahagia dan mampu bergerak maju, sementara dia masih berjuang untuk menemukan kebahagiaan, bisa membuatnya merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bahagia dan melanjutkan hidup seperti yang kamu lakukan. Yang mana hal ini membuat perasaannya semakin kompleks dan mungkin sulit untuk ditangani, terutama jika konflik yang terjadi belum sepenuhnya terselesaikan. Memahami bahwa perasaan cemburu ini mungkin berasal dari ketidakpastian atau perasaan kalah dalam perbandingan dapat membantu kamu menangani situasi ini dengan lebih baik. Mungkin penting untuk mencari cara yang baik untuk mengatasi konflik atau memberikan penutupan yang seharusnya agar semua pihak bisa merasa lebih baik dan bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih positif. Dan yang terakhir, alasan yang membuat orang lain merasa cemburu adalah adanya perhatian yang menonjol dari pasangan atau sahabat kamu. Jika seseorang merasa bahwa pasangan atau sahabatmu memberikan perhatian yang sangat besar dan menonjol kepadamu, ini bisa memicu rasa cemburu dari pihak ketiga. Mereka mungkin merasa terpinggirkan atau tidak dianggap karena melihat betapa dekatnya hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. Jika pasangan atau sahabatmu menunjukkan kasih sayang, dukungan, atau perhatian yang intens, orang lain yang mungkin juga menginginkan perhatian atau kedekatan tersebut bisa merasa tidak diperhatikan atau diabaikan. Misalnya, jika kamu dan pasanganmu sering menunjukkan kedekatan atau berbagi momen-momen khusus di depan umum, orang lain bisa merasa bahwa mereka tidak memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian seperti yang kamu terima.
Rasa cemburu ini bisa meningkat ketika perhatian yang diberikan kepada kamu tampak sangat istimewa atau eksklusif. Orang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan tingkat perhatian atau dukungan yang kamu dapatkan dari pasangan atau sahabatmu. Ini bisa menimbulkan perasaan terpinggirkan dan tidak dihargai, terutama jika mereka merasa bahwa mereka juga berusaha untuk mendapatkan perhatian atau kedekatan yang sama namun tidak berhasil. Situasi ini seringkali membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat atau posisi yang sama dalam hidupmu. Jika perhatian yang kamu terima dari pasangan atau sahabatmu sangat jelas dan menonjol, ini bisa menciptakan rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan bagi orang-orang di sekitarmu yang merasa kurang mendapatkan perhatian atau pengakuan. Dengan memahami bahwa perasaan cemburu ini mungkin muncul dari ketidakmampuan orang lain untuk mendapatkan perhatian yang sama, kamu bisa lebih peka terhadap dinamika ini. Mungkin penting untuk mencoba memberikan perhatian yang adil kepada semua orang di sekitarmu. Jika memungkinkan, atau setidaknya menunjukkan bahwa kamu menghargai dan mengakui perasaan mereka. Ini bisa membantu mengurangi rasa cemburu dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis di sekitar kamu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan polisi, dokter, pengacara, arsitek, insinyur, guru, akuntan, jurnalis, perawat, desainer, bunga mawar, bunga dahlia, bunga violet, bunga anggrek, bunga kamboja, bunga melati, bunga kenanga, bunga cempaka, bunga matahari, bunga edelweiss, bunga bougainville, gajah, kucing, anjing, singa, burung, jerapah, kuda, rusa, ikan, beruang, harimau, kelinci, ular, macan, kerbau, citah, dan penguin. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna kuning, merah, hijau, biru, hitam, putih, abu-abu, orange, coklat, dan ungu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, dan 30. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, babi, naga, ayam, kelinci, ular, tikus, monyet, sapi, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Victoria, 5, Eko, Bromo, Alpha, Romeo, Juliet, Win-Win, Oscar, Nano. Indonesia, tikus, mama, Charlie, gajah, udang, Sierra, Fanta, hotel, Delta, dan papa. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, dan 30. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Taurus, Gemini, Virgo, Sagittarius, Libra, Aries, Scorpio, Pisces, Aquarius, dan Leo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.